Ya, terima kasih para viewers yang setia mendengar omongan dari sini. Mungkin itu dalam pikiran orang Jawa, tapi juga orang Cina. Bisa saja ini sebuah omong kosong, tapi kosong yang berisi. Nah begitu Bung, saya akan tunjukkan potongan tembang pangkur. Potongan di bagian akhir. Mreh Kretarto pakartining ilmu luhung kang tumrap wong tanah Jawa ageming aji. Ini kalau dalam pertunjukan di atas panggung itu ada senggaan. Bisa begitu atau tapi di sini tidak usah begitu. Kita ingin Bung semua Anda membicarakan satu idiom bahasa Jawa. Ini bukan sekedar idiom bahasa, ini idiom spiritual. Agomo ageming aji. Nah, tadi itu mreh Kretarto pakartining ngelmi luhung. Itu intinya agar engkau bisa mengetahui ilmu yang tinggi. Ilmu yang tinggi, pencapaiannya tidak mudah. Memerlukan perjuangan, memerlukan keprihatinan. Mreh Kretarto pakartining ngelmi luhung. Agar Anda tahu ilmu luhung, ilmu tinggi itu tadi. Apa ilmu tinggi? Kang tumrap wong tanah Jawa. Nah, ilmu tinggi itu bagi orang Jawa. Intinya ilmu tinggi bagi orang Jawa itu menggambarkan agama ngaji, agama itu mahkota jiwa. Nah, terjemahan bebas saya, terjemahan kreatif itu moga-moga tidak menggores dan menimbulkan luka terhadap teks. Moga-moga. Nah, Bung, agama ngaji, agama menjadi mahkota jiwa bagi pemeluk. Mahkota jiwa itu tidak tampak. Kalau mahkota fisik, mahkota di atas kepala itu nampak. Tapi mahkota jiwa yang tidak tampak itu memahkotai segenap pemikiran. Pemikiran yang memakai mahkota, itu pemikiran itu jernih, luhur, jujur, dan manusiawi. Mahkota jiwa. Jadi manusia yang jiwanya memakai mahkota, itu juga orang beragama yang sayang pada orang lain. Sayang, tidak mau demi amalan mulianya mengorbankan orang lain, membuat orang lain menderita. Tidak. Manusia yang memakai mahkota jiwa itu manusia luhur, adil, cinta terhadap sesama,
manusia. Tidak peduli, dia bukan orang yang seagama dengan kita, bukan orang Islam. Memang bukan orang Islam itu bukan manusia. Bukan orang Islam, manusia juga. Kita menyintai mereka. Lalu agama yang kita terapkan, yang diterapkan oleh orang beragama yang jiwanya memakai mahkota. Itu beragama itu dengan lembut. Saya bisa menampilkan seorang tokoh muda, progresif, revolusioner, mengagumkan. Ya, karena jiwanya memakai mahkota, luhur. Kakeknya membuat masjid dan menjadi imam di masjid ini. Orang pada mengakui, inilah imam besar kita. Ya, orang lain datang ke masjid itu tinggal sholat, tinggal ibadah. Kakeknya tokoh kita ini yang membuat masjid ini, yang menjadi imam dan yang merawat. Tapi sesudah cucunya ini pulang dari pesantren dalam waktu lama, memperoleh ngelmi luhung itu tadi. Ngelmi luhung, ilmu yang tinggi sekali dan jiwa seorang imam. Panutan, dia bisa menjadi panutan orang lain. Apa panutan yang dilakukan itu? Dia approach kiri kanan, karena kakeknya sudah mewariskan kepada dia, kakek sudah tua, kamu orang yang mengerti agama, anak baru yang mengerti agama, kamu bisa menjadi imam. Ya sudah kek, siap, insya Allah. Dia melakukan pendekatan kiri kanan. Kalau kita azan itu dengan suara yang sangat keras, itu bapak-bapak para kaum muslimin dan ibu-ibu kaum muslimat yang kita panggil itu berapa orang? Ternyata Bung, setelah dia telusuri wilayah wilayah jangkauan suara itu hanya sekitar 100 meter kali 100 meter kali 100 meter kali 100 meter. Tidak begitu banyak yang ditarget supaya segera ikut sholat dengan suara ramai. Yang ditarget itu jumlah orang paling banyak 100 warga yang ditarget supaya dengar. Itu kan dimulai Bung dengan puji-pujian. Kalau gentleman muda ini yang baru keluar dari pesantren, ini menunjukkan pada kita jiwa yang memakai mahkota, jiwa yang tidak ingin mengganggu siapa-siapa. Jadi apa? Sebelum kira-kira 10 menit sebelum azan, dia berzikir dan diperlihatkan pada kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak pakai mic. Tapi suara, karena ini masih malam. Hening, senyap. Dedaunan tidak bergerak, angin tidak bergetar, angin diam, pohon diam. Suara Bung terdengar, syahdu menggetarkan, mendalam. Ganti-ganti zikirnya, ganti-ganti. Kadang-kadang Robbana ya Robbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Kakeknya sendiri yang tinggal satu pekarangan dengan masjid itu nyaman. Cucuku memang anak hebat.
Cucuku anak bijaksana. Zikir-zikirnya, pujian-pujian yang dilantunkan, kedengar sama kakek, itu seperti diayun-ayun antara tidur dan jaga, antara bumi dan langit, nyaman, tidak mengganggu. Apalagi kalau rumahnya agak lebih jauh, lebih sayup-sayup lagi. Dan itu Bung, yang membuat kita menaruh rasa kagum. Dan anak muda ini tidak usah kita kasih nama, tapi anak bijaksana ini selalu yang memimpin sholat. Nanti sesudah 10-an menit pujian, seperti contoh tadi, dia langsung azan. Azannya memang dipakailah toanya, suaranya tidak dibikin pol, suaranya dia sudah tahu perkiraan karena perasaannya tajam, jiwanya lembut, dan dia bisa mengukur kira-kira kalau hanya untuk mencapai orang dalam radius 100 meter, kesononya 100, nggak terlalu banyak, maka suara azan itu kedengaran juga sebuah imbauan. Tidak mengejutkan bagi mereka yang sedang sakit. Mendengar suara azannya itu terbangun dia. Tadi belum bisa tidur, tapi mendengar suara azan, dia terbangun, menikmati kelembutan suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bukan Bung. Cuma selembut gitu, dan kelembutan itu telah menyampaikan keagungan. Kelembutan itu menyampaikan kemuliaan Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan kita semuanya senang. Kita semua senang. Habis aja masih nunggu dia kasih 5 menit. Karena tahu jangan-jangan ada yang tidak mendengar dengan jelas, kita tunggu 5 menit. Kita tunggu 5 menit, kumpul, sholat. Dengan sholat, tiap saat begitu, ini tentang sholat subuh saja yang kita bicarakan. Habis sholat itu dia melakukan apa yang namanya kultum, kuliah 7 menit sesudah sholat subuh. Tekanannya pada cara kita beragama. Kalau kita ini mengaku orang beriman, dan insya Allah kita orang beriman, sholat kita itu kita jaga, jangan menimbulkan suara hingar-bingar, karena hingar-bingar itu boleh jadi mengurangi kehusukan kita. Hingar-bingar, suara keras, barangkali mengurangi kehusukan dan kedalaman kita. Jadi makin lembut, makin pelan, makin dalam, makin husuk, makin mendekati titik sempurna bahwa kita lapor, Tuhan, aku rukuk, aku sujud kepadamu. Dan ini Tuhan, rukuk dan sujudku dan segenap tindakan sehari-hariku. Ini tidak ada lain kecuali atas ridhomu, kecuali demi pengabdianku kepadamu, dan tidak meminta apapun. Tidak meminta apapun. Lembut sekali saudara-saudara. Dan dia menekankan, bapak-bapak, kaum muslimin, ya 100 orang. Kalau kita dengan kelembutan itu, insya Allah nanti kita itu naik ke surga. Pahamkah Bapak, kita naik surga dengan biaya sendiri, dengan kebaikan kita dan barokahnya Allah. Tapi kalau kita sholatnya, pujian-pujian awal itu sudah ramai sekali, azannya sudah menghentak-hentak dan menimbulkan orang yang sakit kaget, orang yang
jam 2 tadi masih baru kelar menyelesaikan pekerjaan kantor, baru tidur sesaat, lalu kita azan dengan suara yang sangat keras, dia terbangun. Kita naik surga, Bung, atas izin Allah. Kita naik surga itu seolah-olah, ini ya, hanya seolah-olah ya, mohon jangan ada yang tersinggung. Jangan ada yang curiga pada saya, wong saya ini anak pesantren, saya dididik untuk menjadi kiai. Nah kalau orang pesantren dan namanya kiai, itu seorang muslim yang soleh, yang dalam segenap tindak tanduknya itu tergolong orang yang ikhlas. Ini orang yang mukhlis. Aku berusaha menjadi orang mukhlis, maka janganlah ada yang tersinggung dan menuduh saya melecehkan agama. Janganlah menganggap saya itu menodai agama. Itu tidak mungkin, saudara-saudara, jangan ada salah paham. Jadi kalau kita sholat rame keras apa, itu banyak yang terganggu. Seolah-olah kita naik surga atas biaya penderitaan saudara-saudara kita sendiri. Enakkah Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat yang baik, yang diberkati Allah, enakkah kita naik surga atas biaya derita orang-orang lain? Tidak enak. Paling enak ialah kita kalau diperkenankan naik surga itu ya oleh ridho Allah dan atas daya kita sendiri, tidak membuat orang lain menderita. Bung, kalau kita mendengar ada orang naik haji atas biaya dinas, itu aja sebenarnya malu. Naik haji kok dibiayai duit rakyat, ya tidak bagus. Ya boleh ya sah insya Allah, tapi ada rasa. Apalagi kita naik surga, Bung. Kalau kita naik surga atas biaya penderitaan orang lain, ya apa kata para penghuni surga yang lain. Nanti kita tiba di sana, jangan-jangan disambut dengan suatu kritik, disambut dengan sesuatu yang mengingatkan bahwa ada perilaku kurang etis. Tidak, Bung, tidak. Kita ingin segala sesuatu itu berlangsung dengan damai. Kita ini, saya sampaikan pada para hadirin, kita ini masing-masing, semua dari kita, insya Allah kita ini orang-orang yang jiwa kita memakai mahkota, lembut tutur kata, bagus intisarinya, penuh sayang pada sesama. Dan itu kira-kira yang kita mohonkan berkahnya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita tidak membebani orang lain. Kita tidak meminta orang lain menderita supaya mendukung kesalehan kita. Tidak, Bung. Inilah intisari yang beratus tahun yang lalu sudah dikenang, sudah difahami para pujangga Jawa dan golongan orang-orang terpelajar di masyarakat Jawa, bahwa agama itu agama ngaji. Agama haji. Agama itu mahkota jiwa. Agama mahkota jiwa. Salam, Bung, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat dan warga negara Indonesia semuanya, siapa saja, tak peduli apa etnisnya, tak peduli apa agamanya, tak peduli apa partai politiknya. Anda semua sahabat kita semuanya bersahabat.
dalam kemanusiaan, dalam spirit keadilan, dalam spirit kebangsaan. Salam. Terima kasih, Bung. Terima kasih. Salam. Salam.